Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di komunitas pelataran sastra Kaliwungu. Dan tentunya yang pertama kali ya kita menegaskan bahwasanya pada masa pandemi ini yang kita nggak pernah tahu nih kapan berakhirnya, dan tentunya juga banyak sekali dampak yang ditimbulkan, salah satunya tertundanya kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas kita sendiri. Maka dari itu kita mencoba memasuki sosial media dan menggunakannya sebagai medium untuk tetap berkreativitas gitu ya. Oke, selamat malam Pak Pres, Pelataran Sastra Kaliwungu. Selamat malam. Dan Lu Anja, Sekjen Pelataran Sastra Kaliwungu yang baru saja menerbitkan buku yang berjudul apa Lu? Ruh dan Keabadian. Ya, Ruh dan Keabadiannya. Teman-teman mungkin bisa kalau lu untuk membelinya calling PSK ke PSK langsung ke germonya langsung. Oke, langsung saja ya, kita malam hari ini tentunya akan membahas isu-isu yang ada di sekitar kita. Salah satunya isu berada di kota kecil kita tercinta Kaliwungu Kendal, di mana biasanya tahun demi tahun ada suatu tradisi yang kita laksanakan, dan karena COVID ini tradisi ini enggak dilaksanakan gitu ya Pak Pres dan Lulu ya. Oke, temanya berarti Dugderan Kaliwungu ditiadakan bagaimana dengan tradisi Syawalan gitu ya. Nah, menurut Lulu sendiri sebenarnya masyarakat termasuk Lulu sendiri ya, masyarakat yang memandang Dugderan itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Beres Ya. sebelumnya. Pak Pres mohon izin mendahului Pak Pres. Ya, jadi kalau saya melihat Dugderan ya ini Mas. Kalau saya melihat Dugderan ini jadi sebuah apa ya? Sebuah tanda Mas bagi masyarakat kita bahwa Dugderan adalah dimana ketika ada Dugderan maka kita tahu nih, oh ini berarti sudah mau puasa gitu. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Terus sebenarnya makna yang lebih dalam lagi bagi masyarakat Kaliwungu untuk sekitarnya, terutama bagi pelaku-pelaku yang terlibat langsung di dalam Dugderan, yang saat ini itu lebih ke bagaimana mereka mencari keuntungan, bagaimana mereka mempertahankan hidup di tengah Dugderan, di tengah situasi yang sangat mungkin jadi ladang ekonomi yang lebih dari biasanya gitu Mas Bener. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau untuk saya yang sebagai apa ya, penikmat, itu lebih saya artikan sebagai untuk mengenang lagi, mengingat lagi apa yang pernah terjadi di masa dahulu gitu. Apalagi di Dugderan kita juga tahu ada jajanan-jajanan yang tradisional Mas. Kita tahu nenek-nenek moyang kita dulu makannya apa gitu, nggak seperti sekarang yang makannya ada kebab, ada nah semacam itu, seperti itu lah. Jadi semacam nostalgia meskipun saya tidak pernah merasakannya gitu, tapi setidaknya membaca masa lalu orang tua kita. Jadi memang Dugderan sendiri adalah peristiwa ekonomi juga ya. Di sana kita membeli makanan dan menikmati, dan banyak sekali kenangan-kenangan mungkin pada masa kecil kita. Saya sendiri SMA dulu juga masih sering ke sana gitu loh. Betul. Artinya ya, sebagai umat muslim ya, dan sebagai masyarakat juga ikut serta merayakannya. Nah, sekarang kembali, kalau tadi udah di dulu, sekarang ke Pak Pres nih. Pak Pres biasanya di Dugderan tadi Lulu udah membicarakan makanan-makanan biasanya. Kalau masa dulu kan beda ya, masa sekarang ya. Tentunya makanan-makanan. Nah, makanan kesukaannya Pak Pres itu pas Dugderan itu sebenarnya apa? Di sana ada apa aja nih? Makanan-makanan tradisional. Oh iya. Berbicara makanan jadi lapar. Di sini. Burung ya, sesuai yang diutarakan oleh Mas Lolo, kita tidak bisa lepas
dari yang namanya tradisi, tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Salah satunya makanan khas. Makanan khas ya. itu Makanan khas atau makanan tradisional Kalimun kan macam-macam. Di antaranya yang paling khas di Kalimun itu ndok mimi. Ndok mimi. Ndok mimi ya. Iya, Itu makanan yang berasal dari apa? Hewan laut kayak Iya, hewan laut. Hewan laut. Dari hewan ini kayak monster-monster kayak kayak monster-monster Gepeng. gitu. Kalau yang burung itu apa? Burung kan ada kan ya. Ndok puyuh. Saya agak itu dari apa? Hewan laut itu, Mas. Oh. Dari hewan laut, telurnya itu dikai pokok. Jadi diwuri no, dimakan itu wah, sebagai para perantau yang pulang ke Kalimun itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Iya, karena ini adalah momen langka. Disebut langka karena hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Jadi dalam dokteran itu semuanya berefek, efek ekonomi, sosial, budaya, agama. Dalam seni atau tradisional budaya masyarakat Kalimun itu juga terkenal budayanya, sehingga kadang orang luar itu lebih mengenal Kalimun daripada kabupaten sendiri. Kabupaten kita kenal karena sejarah kita ya dulu Kalimun termasuk kabupaten. Kalimun Kendal Kalimun aja kenal karo aku wis menyanyikan itu. Jangkrik genggong. Kendal Kalimun. Terus sosial budaya, sosial. Otomatis dalam pasar tradisional menjelang puasa atau yang disebut dengan dokteran, kita berinteraksi dengan orang-orang, dan orang-orang kebanyakan adalah orang Kaliwungu, dan otomatis ada tamu-tamu pendatang dari luar kecamatan Kaliwungu. Bahkan contoh orang Weleri, orang Bemu, orang Kendal Kota, bahkan yang dari Semarang itu datang ke Kaliwungu hanya untuk melihat, menikmati, dan suasana dokteran tersebut. Dalam segi agama kita dalam dokteran itu tidak bisa lepas. Beduk itu kan sebagai simbol Islam. Ketika beduk itu sudah ditabuh, duduk, otomatis itu menandakan wah besok wis mulai poso. Itu dalam dokteran. Jadi Seperti biasanya. H-1 itu ya. H-1 dan banyak sekali, dan bukan sekarang kalau melihat pengalaman tahun lalu enggak makanan tradisional saja, tetapi banyak sekali makanan-makanan baru ya, seperti sempolan gitu. Iya, Itu perkembangan zaman. walaupun kita nggak bisa memisahkan diri dari Iya. makanan-makanan. Dan bukan cuma budaya Kalimun aja, kalau sawalan itu makanan tradisional Betawi juga itu kerak telur ya. Kerak telur ya, sering-sering dijumpai kerak telur. Kerak neraka apa? Kalau kerak neraka menyiksa ya, kalau itu bisa. Nah, kerak intip enak gitu. Ya, dinikmati kerak intip. Oke Pak Pres, dan H-1 Dukderan itu juga kita mengenal tradisi nyekar ya. Oh iya, betul. Nah, lu pernah punya pengalaman apa nih sama tradisi nyekar, atau ya ke orang-orang tua kita yang udah sekedar mendoakan gitu ya? pengalaman apa ya? Kalau saya kira kalau nyekar kita apa ya, pengalamannya universal, maksudnya semua sama lah. Yang namanya nyekar adalah mendatangi makam leluhur kita. Ya, tapi bedanya kan kita kan bisa ibaratnya berkunjung ke makam setiap hari kan. Nah, kenapa kok ini H-1 kita nyekar ya? Kenapa kok main poso nyekar sih? Bedanya apa menurut lo? Kalau dari saya ini agak
kurang paham ya mas, tapi iya maksudnya kenapa ya orang-orang gitu, tapi mungkin lebih ke seperti ini sih mas, bentuk hormat, bentuk taklimnya orang tua kepada orang yang lebih tua lagi gitu. Istilahnya mengunjungilah, mungkin kalau setiap hari terkendala waktu, jadi kalau di keluarga saya sendiri gini, iya masuk untuk setahun pisannya kayak iso mas gitu, jadi lebih dikhususkan lagi lah intinya semacam itu. Nyekarnya sebelum Ramadan untuk apa ya, untuk mendoakan juga gitu kan, dan untuk ya sebagai rasa hormat kita lah pada leluhur kita gitu. Rasa hormat kita kalau saya memandangnya seperti itu, meskipun ada pengalaman spiritual yang lebih bahwa ada hubungan antara kita secara tidak langsung ya dengan mungkin almarhum ya semacam itu. Kalau Pak Pres memaknainya gimana Pak Pres? Kan tadi udah saya utarakan berbeda ya, ibaratnya kita ke kuburan, ke makam mendoakan. Nah ini kok nyekari Hamin 1 ini ada apa ya? Apakah ini? Bisa lanjut Pak Pres? Nyekar itu memang suatu yang istimewa. Walaupun pada dasarnya kita bisa saja sih kapan-kapan ziarah, bisa saja. Tapi kembali lagi bagi orang-orang luar kota yang bekerja di luar kota, biasanya pulang dulu untuk sowan baik itu pada orang tua ataupun neneknya, kakeknya yang sudah meninggal. Ibaratnya tadi kita mohon doa restu. Walaupun orang itu sudah meninggal, pada hakikatnya masih bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi lebih menitikan pada selain mendoakan yang sudah meninggal, kita juga bisa mohon doa juga, mohon doa restu. Muga-muga poso ini berjalan dengan lancar gitu ya, berikan kelancaran. Jadi memang dengan pembahasan seperti ini ternyata kita bisa menemukan makna-makna subjektif dalam diri kita ya. Ini sebenarnya opo nih. Ternyata neng pembahasan seperti ini kita bisa menggali lebih ya. Kadang kita mungkin oh ya wes ini nyekar Pak, apa ya wes nyekar melu bapak itu ternyata bisa ya. Oke, tadi udah. Kalau saya sendiri sih lebih sama sih, cenderung sama Pak Pres sih, artinya mungkin biar apalagi kan Idul Fitri ya, bermaaf-maafan kan sangat dekat sih hari 30 hari Idul Fitri kita mengunjungi makam yo jaluk ngapura ibaratnya, terus kita sendiri ingin puasa kita dilancarkan, tetap berkomunikasi dan tidak melupakan sesuatu yang ada di belakang kita, karena orang-orang tua yang kita hormati. Betul. Oke. Kalau tadi udah membahas dugderan, saya ini membahas tentang sawalan ya. Dan sawalan juga nggak bisa dipisahkan ya. Loh, dugderan kan tadi sebagai tema ya, dugderan kan ditiadakan. Bagaimana dengan sawalan menurut lo dan sejarahnya nih? Sejarah agak berat. Mungkin nanti Pak Presiden. Oke. Tapi bagi-bagi. Tadi kita belum bahas ya, maksudnya kenapa nih dari dugderan tahun ini diadakan. Mungkin kita sebelum bilang ini gimana nih tentang sawalan ditiadakan. Ini telah mungkin kita lihat dulu dari dugderan ya Mas. Maka dari itu tadi saya mengucapkannya itu nadanya pertanyaan. Jadi itu sawalan ditiadakan, bukan gitu loh. Bukan jebret. Oh iya. Ditiadakan. Nah ini menurut Lulu gimana nih sawalan gitu? Ya sebagai informasi ya, karena tahun ini juga ternyata dugderan tidak ditiadakan gitu. Sebenarnya ini jadi sesuatu yang menarik bagi kacamata kita sebagai yang mempunyai apa ya, komunitas sastra. Lu sastra apa hubungannya Mas? Yo wis ana hubungannya lah kok golek dhewe. Yo wis ana hubungannya kabeh, karena sastra kan berbicara tentang kehidupan Mas ya. Benar sekali loh.
berbicara tentang apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ya perlu kita bicara. Jadi kenapa sih menarik gitu? Ditiadakan menarik karena kalau kita tarik lagi lebih jauh apa makna budaya sebenarnya kan untuk memberikan informasi, memperingatkan atau apa ya? Istilahnya memberikan notifikasi lah. Oh iki wis wayahe Mas, wis wayahe. Wayahe. Wis wayahe. Ramadan saya kita poso Mas. Nah, sebenarnya itu makna itu kan zaman dahulu banget sebelum kita ada akses informasi yang lebih mudah seperti itu kan. Nah, tapi menariknya adalah sekarang sebenarnya dengan tidak adanya Dugderan pun masyarakat sudah semacam sudah tidak perlu lagi informasi Dugdedar itu udah tidak perlu lagi gitu Mas. Itu kalau kita lihat sekarang gitu masyarakat tidak terlalu merasa kehilangan dengan Dugderan secara esensi Dugderannya gitu. Tetapi mungkin masyarakat kehilangan dengan pasar Dugderannya dan tradisinya khasnya di situ. Kalau sebenarnya kita bilang tradisi itu kan adalah sesuatu yang berulang-ulang ya. Kalau dalam kacamata saya ya esensinya di Dugder itu Mas. Pasar itu sebagai ngerameni lah. Yang namanya ada sebuah tradisi pasti ada sebuah keramaian gitu. Nah, mungkin masyarakat kehilangannya di situ Mas. Bisa kita lihat ketika kemarin Dugderan ditiadakan, masih banyak nih masyarakat yang akhirnya tetap berjualan tapi di depan rumah masing-masing semacam itu. Ternyata masyarakat tidak kehilangan akal, tidak kehilangan cara untuk tetap bertahan hidup, mengais rezeki lah untuk di tengah-tengah fenomena ini gitu, fenomena pandemi yang mewabah di mana-mana gitu. Masyarakat tidak kehilangan akal, akhirnya ya karena pemerintah dengan kebijakan yang ada, ya masyarakat yang namanya masyarakat kan menerima Mas, tapi masyarakat juga punya apa ya Mas, namanya punya trik lain gitu. Ya kita jualan saja di depan rumah masing-masing, kan tidak menyalahi gitu. Akhirnya masyarakat pada jualan di depan rumah masing-masing, dan waktu Dugderan saya melihat juga ternyata adalah beberapa yang juga membeli mampir, membeli jajanan-jajanan yang dijualkan gitu. Itu menarik ya. Terus terus lantas gimana nih dengan Sawalan gitu? Kalau kita lihat pola persebarannya sampai sekarang ini masih naik terus Mas. Bisa mungkin juga Sawalan ditiadakan. Apalagi kalau kita lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu Sawalan dengan Dugderan cenderung lebih ramai Sawalan Mas. Karena Sawalan di situ esensinya kan memperingati seorang tokoh besar di Kaliwungu gitu. Seorang tokoh besar penyiar apa penyiar wah iku secara sastra ya sudah opo yang mensiarkan agama Islam di Kaliwungu. Beliau lah Kiai Guru ya Pak. Kiai Guru. Nah, akan untuk memperingati itu. Nah, kita tahu berapa besar nama Kiai Guru di Kendal dan sekitarnya. Jadi itu yang menjadikan Sawalan itu lebih ramai dari Dugderan sendiri. Nah, saya yakin bahwa Sawalan tahun ini pun bakal ditiadakan gitu. Melihat kondisi yang semakin mewabah ini, kondisi yang semakin tingkat pertumbuhan juga masih meningkat nih, belum ada tanda-tanda menurun, belum ada. Nah, saya yakin di situ. Mungkin kalau bisa saja diadakan, tetap diadakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Misal barangkali kita berkaca pada Salatiga dan Demak. Salatiga ada pasar tradisional yang masih buka, jadi pasarnya itu digambar-gambari Mas. Sini penjual A 01 kotak, terus ini penjual B 01 kotak, penjual C. Nah, saya membayangkan ketika Sawalan diatur sedemikian rupa gitu, mungkin bisa saja, tapi tetap saya khawatir bahwa nanti ini malah jadi sumbu persebaran di Kaliwungu takutnya seperti itu. Soalnya memang ramai banget, dan aku kalau dengar cerita-cerita dari temanku Pak Pres, itu yang kan Sawalan nggak bisa dipisahkan juga dengan wahana-wahana permainan yang ada. Kita banyak sekali lah kenangan-kenangan menarik ya masa kecil kita. Muterin bolen terus ombak banyu. Nah itu yang punya itu dengar sih enggak
orang Kaliwungu, ada juga yang dari luar gitu, sehingga mungkin ya dari segi ekonomi ya memang berbeda lah dengan tahun lalu. Tapi aku setuju omongan dulu, memang masyarakat Kaliwungu kreatif, artinya dugderan mengumpulkan banyak orang itu ditiadakan, tetapi teman-teman yang ada di Kaliwungu bisa memanfaatkan momen Ramadan dengan tetap berjualan, roda ekonomi tetap jalan dan masih banyak kok es, terus aman-aman untuk serabi kapan lo? Jadi memang siapa ini? Serabi. Ada yang sensitif ini mas. Oke lo, tadi Lulu kan udah membicarakan salah satu tokoh nih, yaitu nyentel-nyentel yang ada di Kaliwungu yang sering kita ramaikan lah waktu sawalan. Sawalan sendiri itu sebenarnya esensinya itu di mana sih Pak? Esensinya kalau membaca sejarah wong-wong biyen iki betul tular ya betul tular aslinya sawalan intinya itu pada ziarah khol Mbah Kiai Guru yang letak makamnya berada di Jabal Kaliwungu. Itu aslinya itu. Jadi sing jenenge ziarah sing jenenge sawalan ya ziarah itu. Nah, dari situ wong-wong orang-orang kreatif, orang-orang ekonom ini membaca, wah ini ada keramaian di mana di situ ada keramaian, di situ ada perjuangan. Ada yang bisa kita jual. Atau setidaknya cenderamata untuk para peziarah awal-awal. Selain itu zaman berkembang sampai sekarang. Jadi nak bocah cilik, utamanya anak kecil ya, atau bocah nom-nom lah. Nak ditakoni sawalan yo di wahana permainan itu. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kebanyakan yang benar-benar sawalan itu orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah tua, kira-kira 30 tahun ke atas lah. Karena memang saya juga sering-seringnya sawalan sih di pusat kotanya gitu Pak. Ya tahun kemarin juga sama dosen saya sawalan bareng masuk rumah dosen itu bareng sama teman-teman sekampus. Jadi ramai banget, merayakan, seneng, ayo sawalan bareng-bareng gitu. Ya, ternyata memang tujuan utamanya itu, tapi ya dari segi sana sini menguntungkan ya. Artinya memang Kaliwungu kota kecil tapi banyak sekali sesuatu yang bisa kita gali, bisa kita nikmati ya. Dan bukan ya Guru saja, ada Mbak Musafa, dan siapa lagi lu? Wisata religi di situ. Wisata Abu Khair, Sunan Katong, Mbah Ru'yat. Oke, jadi memang banyak sekali ya, mungkin karena faktor corona ini hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan nggak bisa. Salah satunya kegiatan berkomunitas ya, artinya kita juga punya kegiatan menulis dongeng juga. Itu satu latihan, sebenarnya jatahnya 3 ya, itu latihan dari Mas Naka dan Mas Ian, itu juga ditunda 1 kali aja gitu. Dan selanjutnya artinya kita memang harus pintar-pintar memanfaatkan media, dan salah satu media yang enak ya bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa share sana sini, biar komunitas tetap jalan dan eksis. Jadi wabah ini saya kira bagi orang-orang yang mau berpikir tidak akan kehabisan akal ya. Dan kita sebelum berkumpul di sini juga semprot alkohol. Iya, tapi aja ngombe alkohol. Setuju. Boleh nggak ini? Gimana? Saya kok kepikiran gitu. Oh gitu. Tadi Pak Presiden kita bilang, Bapak Presiden kita
Presiden PSK. Presiden PSK kita gitu mas. Ya takutnya nanti ada yang mendengar ngerti ini presiden kita, waduh kita punya presiden baru gitu kan. Gaya banget mas. Kalah presiden PSK. Apalagi ada presiden jomblo juga di sini, banyak presiden mas. Namanya Jadi- siapa itu mas? Mas Budi apa apa ya? Iya Budiawan presiden jomblo Yang punya Kendal TV ini. Iya. Kayak Jadi- ini wis mulai rame Kendal TV. Iya bener. Tidak lanjut. Nah, jadi tadi sempat terpikirkan ketika kenapa sih tadinya ini menghubungkan premis ya mas. Kenapa tadinya Sawalan hanya berkunjung ke makam, terus kenapa ada penjual, terus kenapa ada akhirnya rame-rame. Nah, kalau kita menghubungkan premis adalah mindset yang ada dalam masyarakat kita, masyarakat Galunggung, terutama kita tahu julukan masyarakat Galunggung sebagai kota santri mas. Ketika seorang tokoh bernama Mbah Yai Guru atau Mbah Asy'ari ini dikunjungi, bukan dikunjungi, diholi ya, diholi dengan ditetapkan tanggal, terus akhirnya diholi, banyak berbondong-bondong santri-santri, terutama ya santri-santrinya yang berdatangan ke situ. Mindset yang ada di masyarakat itu ketika, kalau tadi Pak Pres, ketika ada keramaian pasti di situ ada yang bisa dijual gitu. Tapi ada yang lebih dalam lagi dari situ mas, bahwa ketika orang-orang berjualan dan untuk meramaikan seorang tokoh besar, yang terbentuk dalam pikiran masyarakat adalah keberkahan mas. Nah itu saya kira paling mengenal di masyarakat, bahwa oh nek aku dodolan gawe nyambut ngerameni berkah pasti dapat berkah. Dan ketika kita lihat tuh semuanya, ketika akhirnya oh di sini akhirnya merembet berkahnya sampai mungkin sampai mengular ya mas ya. Jualnya dari sekitaran lokasi makamnya sampai ke bawah sampai ke alun-alun. Nah di situ kalau kita lihat itu pasti rame terus mas. Itu nggak mungkin penjual di situ nggak dapat pelanggan, itu nggak mungkin. Nah itu bagian dari keberkahan yang di apa pak namanya pak, disebarke sama waliullah kita, ulama besar di Galunggung. Aku setuju sih, soalnya memang Sawalan kan orang mau berbuat baik ya, artinya mengholi sesuatu, mengholi seorang tokoh sesuatu ya, seorang tokoh yang kita hormati, tentunya seorang kiai juga, dan masyarakat juga tidak memandang dari segi ekonomi juga. Artinya kalau wah iki ana peristiwa ngene mengholi wong penting ning Galunggung, aku dodol lah, ibaratnya nek wong-wong ngelak-ngelak habis Sawalan kan bisa beli, jadi memang keberkahan ya. Bahkan kalau dengar orang Galunggung tuh, jadi kalau di momennya Mbah Yai Guru ini, kita jualan apapun pasti laku mas. Itu beberapa kali dengar gitu, karena kalau kita lihat di Sawalan tuh banyak, ada makanan, ada jajanan, ada yang jual kopiah, ada yang jual mainan, ada yang obrol-obrol apapun gitu kan. Terus ada yang wahana-wahana semacam itu kan juga bentuk dari keberkahan. Meskipun orang-orang yang datang itu nyatanya juga tidak datang ke hallnya Mbah Yai Guru ini gitu, tapi itu bentuk keberkahannya di situ gitu. Nah melihatnya seperti itu. Oke, memang Pak Pres mau menambah Pak Pres? Kembali ke masa kecil. Iya. Asik nih Pak Pres. Nah, saelingku zaman aku SD, Iya. SD, MTS, kuwi sing jenenge Sawalan atau tempat bermain Sawalan kuwi ning pasar sore kok, ning Kawedanan ya. Kuwi pas zaman aku sik cilik. Tapi akhir-akhir ini kayaknya semakin bertambah ning Brimo, lapangan Brimo. Bener, ada dangdutnya juga. Iya, ada dangdut. Sampe tau nyawer kok. Pernah. Dulu dari kejauhan mengamati dari kejauhan. Kok kene krungu kok suarane. Iya, terus. Jadi mulai berkembang. Keberkahan itu berkembang. Jadi yang namanya berkah itu yo ora mung sekadar pada Tuhan manusia, bisa juga dengan Vertikal, horizontal juga. Ya. sesama manusia. Bener. Itu kan segitiga ya. Segitiga tapi rak berbudaya. Saya juga pernah sepertinya pernah mengalami bagaimana nyambungnya Sawalan, nyambungnya penjual-penjual itu dari
pasar sore ke arah selatan sampai pol mentok ya Mas, akhirnya belok menuju ke arah barat, arah pasar Gledek. Itu saya pernah mengalami bahwa penjual itu sampai Brimo pernah gitu. Tapi nyambung banget, tapi sepertinya itu hanya terjadi sekali karena di situ itu benar-benar menutup akses menuju ke Boja ya Mas, jalur alternatif itu benar-benar ditutup gitu. Jadi orang-orang yang tadinya jalur yang ditutup cuma jalur ke Semarang ditutup untuk tidak dilewati. Waktu itu benar-benar ditutup, ke Boja juga ditutup. Akhirnya itu kayak mungkin mengganggu arus lalu lintas juga. Akhirnya dipotong dari, kalau yang terakhir tahun kemarin itu cuma sampai yang jualan bakso di belokan tuh Mas. Namanya siapa jangan disebut ya. Kayaknya sampai situ baru dimulai lagi setelah pertigaan Skopek yang selatan ke Brimo, nah semacam itu. Terus dalam keramaian otomatis ada kriminal. Dalam keramaian ada kriminal. Iya. Apakah itu kriminal ya Pak? Zaman kucile, kuwi wong nyopet pakai selarak, pakai akeh lah. Wong gelut ono. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sepertinya masyarakat sudah mulai dewasa. Jadi rame, yus secara umum rame-rame biasa. Tidak ada yang namanya geng-gengan. Alhamdulillah kita sudah mulai, masyarakat sudah mulai dewasa, sudah mulai sadar. Kayak posi gelut-gelutan, kayak posi nyopet. Iya, tapi kalau memang dilihat kita lihat lagi beberapa tahun silam, memang sering ramai juga tren bahwa kalau Jawa pasti ini setiap tahun pasti ada namanya kejahatan atau copetan gitu. Tapi tren itu sepertinya udah mulai menurun belakangan. Gitu. Pepiling, ingat lagi pepiling untuk kita diingat-ingat dari orang tua itu. Dulu pesannya cuma kalau sawalan nggak sama orang tua, hati-hati banget sama dompet, jangan dikasih yang belakang gitu. Sampai tas pun harus di depan, gerkep gitu kan. Nah kalau saya beberapa tahun belakangan memang jarang mendengar ada pencopetan. Ya mungkin masih ada, tapi nggak sesemarak beberapa tahun lalu. Dan karena memang kalau mengingat masa-masa lalu sih, orang tua sampai mewanti-wanti urusan jam juga. Jam semuanya kowe kudu balik soalnya wis bengi. Nah, itu baik. Terus pertanyaan-pertanyaan seperti kowe sawalan karo sapa? Kowe nek ono anu piye nang keramaian. Jadi memang hal-hal itu mungkin ya orang tua baik ya, walaupun di lapangan juga ada beneran ya peristiwa seperti itu, dan itu bukan terjadi di sawalan aja. Pokoknya peristiwa sosial yang melibatkan banyak orang pasti kemungkinan besar ada kejahatan gitu ya. Oke, terakhir ini Pak Pres sama Lulu, sawalan mungkin nggak ada ya. Tapi kalau lihat berita memang udah diputuskan nggak ada. Coba Lulu nanti bisa share apa bulik-bulik beritanya. Nah, Dudren udah nggak ada. Nah, kita kan nggak boleh nih berlarut-larut sedih-sedih kalau situasi seperti ini. Artinya kita harus memaknai peristiwa ini gimana Pak Pres? Kabeh kuwi kan ono hikmah, ono barokah. Salah satu hikmahnya alam kita menjadi segar kembali. Seger. Terus jalan raya yang semula berdesak-desakan bisa berjalan dengan lancar. Dan banyaklah apa yang kita syukuri ya. Iya, intinya dewi kudu akeh syukure karo akeh sabare. Walaupun kita belum bisa semaksimal melaksanakan, mengamalkan sabar dan syukur itu, setidaknya kita mengingatkan pada diri kita sendiri. Nah, dewi atau kita terlarut dalam kesedihan, wah ki ono wabah koyo enak, kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Saya kira itu omongan atau terlalu naif ya, orang yang putus asa. Ya. Kita masih bisa bergerak. Ekonomi yo seanane lah, walaupun tidak semaksimal kita kerjakan. Kegiatan kita berkomunitas PSK ini yang semula kita
bareng-bareng bersama Full ya, teman-teman biasanya. full kedua ini tekan dua ini nangkring kono gini ngopi tuh apa Main nonton jalan ya tengok. ya alhamdulillah kita bisa berkomunitas dengan baik. Salah satunya dengan media. Oke. Lo gimana lo? Kembali lagi dengan makna apa sih yang harus kita ambil? Jadi mungkin apa ya yang harus kita pahami bersama adalah bahwa sesuatu kecil tapi besar yang sedang terjadi saat ini adalah virus corona ya. Itu kan kecil tapi besar gitu. Nah, yang perlu dipahami bersama adalah kecil besar ini kan bukan masalah. Bener, kecil tapi besar. Opo kuwi? Rak ketok seperti sesuatu yang gaib tapi pura-pura loro. Tapi gede. Corona ini gitu. Benar. Yang perlu dipahami bersama adalah ini Mas, bahwa kita tahu bersama bahwa ini apa gitu, wujud sing rak ketok. Bahwa ketika mungkin masih ada yang masyarakat yang wah ini mosok kita ya wedi karo barang sing cilik seperti itu. Kita harus pahami bersama bahwa ini sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Bahkan penularannya gimana pun kalau kita secara bener-bener lihat pun nggak bisa gitu. Kita hanya bisa memperkirakan bahwa penularannya dengan ketika kita saling berbicara terus akhirnya kecipratan ya Cipratan tertular air liur dan sebagainya, keringat mungkin itu ya. Nah itu yang perlu dipahami. Ketika tradisi budaya dan sawalan ini tetap diadakan, itu menjadi kemungkinan besar penyebaran yang lebih luas gitu. Maka ya kita pahami bersama bahwa ini sedang ada seperti ini, kita harus mengambil bener kata Pak Pres, mengambil hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada dalam diri kita masing-masing gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan keadaannya seperti ini gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang ngotot masih jualan, ya hikmahnya kita harus kreatif lah akhirnya jualan depan rumah. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di momen sawalan besok ini tetap ada nih orang-orang yang jualan gitu. Saya yakin 100% tetap ada gitu. Tapi mungkin apa ya masanya yang berbeda. Gitu. Masanya tadi banyak, mungkin ini berbeda. Karena kalau kita lihat memang apa sih namanya makam-makam wali songo saja udah ditutup ya. Ini pasti makamnya Mbah Yai Guru pasti juga ditutup karena siapa sih yang nggak tahu ramainya Mbah Yai Guru ketika sawalan gitu kan. Nah itu mungkin ditutup, tapi ya kita pahami bersama lah semacam itu. Kita cari hikmahnya dalam diri kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan semacam itu. Karena kita yakin ketika kita benar-benar patuh, ketika kita benar-benar melaksanakan apa yang orang lebih tahu katakan ke kita, itu pasti insya Allah akan cepat berlalu. Amin. Oke, gitu jadi pembahasan akhir kita ya. Dan saya sendiri ingin menambahkan kalau saya pribadi maknanya mungkin kita dulu-dulu sering merayakan sesuatu dengan rame-rame, tapi kita harus mencoba yang merayakannya dengan diri sendiri, dengan cara-cara yang bagus, yang kreatif, tentunya enggak menghilangkan esensi itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman Pak Pres. Salaman saya Pak. Dan Lulu ya. Oke, tentunya pembahasan kali ini kita akhiri sampai sekarang, dan terima kasih ada juga di balik layar Mas Budi. Ini channel-channel pemilik channel Kendal TV bisa dipantau juga di YouTube. Oke, Pak Pres, tentunya kan ini kan kita memang berkomunitas, kegiatan dibatasi, kita bisa melakukannya di sosial media. Bisa dijelaskan atau promosi-promosi nih sosial medianya PSK nih. Untuk para pendengar, penikmat PSK, pelataran sastra Kaliwungu ini ya. PSK itu pelataran sastra Kaliwungu. Kami adalah komunitas sastra yang berada di lingkungan Kaliwungu. Tapi bukan berarti kami terpenjara hanya di Kaliwungu. Kita meluas di mana saja kita berada. Jadi PSK Kaliwungu bukan sekedar di Kaliwungu, tapi bisa di mana, di Jakarta bisa, di Surabaya bisa, di luar negeri juga bisa.
Selain itu kita berkomunitas juga termasuk penerbit buku. Iya. Di sini sudah dicontohkan ada terbitan salah 2, salah 3 terbitan dari PSK. Ini Guspang, antologi puisi tentang Gus Dur, terbitan PSK, Pelataran Sastra Kaliwungu. Ini ini ditulis oleh penyair nasional se-Indonesia ini. Se-Indonesia ini. Yang ini buku Bontot, tapi cuma Bontot enak. Ini karya penulis kita, Emil Asmaranjana. Bisa dicolek. Ya nanti colek orangnya. Jadi colek kering. Jadi tunjuk ya. Sebutkan juga Pak Pres Instagram, Facebook, Oh ya. Twitternya PSK biar teman-teman lain Terus bisa ini mantau. karya dari teman Kalimantan ini. Dari Kalimantan yang penerbitannya juga dipercayakan pada PSK. Nah. Itu untuk Facebook PSK Pelataran Sastra Kaliwungu, websitenya pelataransastrakaliwungu.com, IG-nya Pelataran Sastra Kaliwungu Kendal. Tidak ada Kendalnya ya. Emailnya pskkendal@gmail.com. Twitternya PSK Kendal. Oke, jadi memang banyak sekali ya. Mungkin teman-teman yang mau menggali Pelataran Sastra Kaliwungu lebih detail bisa kunjungi sosial medianya Pelataran Sastra Kaliwungu. Dan statement terakhir ya, memang kita nggak boleh berlarut-larut untuk bersedih. Artinya apa yang harus kita lakukan saja ya, dengan cara kreatif tentunya ya di masa COVID. Juga tetap memperhatikan protokol. Bener sekali. Begitu. Oke, terima kasih kami dari Pelataran Sastra Kaliwungu. Saya pribadi Bara Lukmana, Pak Pres, Barul Ulum, dan Ajaina. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.